Seabdol-abdol doa untuk orang yang meninggal macam mana? Ikut nyolatkan. Ikut nyolatkan. Makin ramai yang nyolatkan, makin besar pahalanya. Makin besar kebaikannya. 10 lebih bagus dari 5. 7. 20 lebih bagus. 40 lebih. 100. Makin banyak yang nyolatkan, makin abdol. Itu seutama-utama doa untuk orang yang meninggal. Makanya Nabi nyuruh minimal 3 sab bikin. Jadi kalau 9 pun Pak bikin 3 sab. Iya, 3-3. Nanti kalau Bapak ditanya, berapa orang yang nyolatkan? 10 sab. Oh, berarti kan udah hitung. 10 sab Masjid Baitul Salah. Kalaupun berapa sab? 3 sab. Jangan Bapak bilang 9 orang, ketahuan. 3 sab. Lumayan juga ya. Biar aja gitu dia mikir. Yang penting 3 sab. Walaupun 9 orang. Bikin 3 sab. Kalau 7 orang, 3 sab. Yang payah kalau 4 orang, mana bisa bikin 3 sab. Masa satu-satu. Nggak ada sab tuh satu-satu. Sab tuh minimal 2-2. Nah, kalau 7 masih bisa. 2-2. Belakang kan, bikin 3 sab. Doa. Seabdol-abdol doa adalah menyolat. Seminimal-minimal doa untuk orang mati apa? Nyebut namanya itu, kalau nyebut namanya itu, bilanglah Allahu yarham. Allahu yarham almarhum. Allahu yarham Ustadz Aliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur mari kita sanjungkan pada Allah, Tuhan pengasih lagi Maha Penyayang. Salam dan selawat kita sampaikan keharibaan junjungan kita nan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ibunda di rumah ini beserta keluarga. Bapak, jemaah, hadirin yang saya muliakan. Manusia ini membutuhkan keberadaan orang lain dalam keadaan suka maupun duka. Jadi dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kita butuh kehadiran orang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita mendatangi orang dalam 2 kondisi ini. Ya. Karena dalam keadaan suka, kita butuh orang lain. Iya. Bapak punya anak. Anak Bapak dapat calon yang cocok dengan dia dan cocok sama Bapak. Senanglah Bapak karena mau bakal dapat mantu. Gembira, dipotonglah lembu seekor, dimasaklah beras, disebar undangan. Kalau nggak ada yang datang, bahaya itu, Jang. Susah itu. Itu bukti dalam keadaan suka, kita butuh orang lain. Demikian juga dalam keadaan duka, kita juga lebih butuh keberadaan orang lain. Maka Rasulullah menganjurkan kita mendatangi orang dalam 2 kondisi ini. Kalau orang dalam keadaan suka, kita diundang, disuruh Nabi kita datang. Nah, itu namanya tahniah. Tapi di Sukamaju nggak populer. Yang populer kondangan. Nah, yang populer kondangan, di kondangan. Nah, itu dia. Itu kalau tahniah, mengucapkan rasa gembira. Saya malam ini juga bayar utang, Pak. Waktu diundang sunatan, aku tidak datang pas di Aceh. Nah, jadi ini hari sekaligus bayar utang juga. Nah. Yang kedua, kalau ada orang dalam keadaan duka, kita tidak perlu nunggu undangan. Kalau dalam keadaan gembira, tadi tunggu undangan. Dalam keadaan duka, kita disuruh Nabi datang. Namanya takziah. Nah, satu namanya tahniah, yang satu lagi namanya takziah. Nah, itulah dia. Nah, itu dua-dua itu dikasih Nabi pahala. Orang yang menghadiri undangan, kalau dia itu dapat pahala. Orang yang datang takziah pun dapat pahala. Dapat.
Maka Nabi menyuruh kita mendatangi orang dalam dua kondisi ini. Nah, saya waktu almarhum meninggal tak sempat saya hadir karena keburu itu. Ya, saya sempat telepon tapi nggak diangkat-angkat waktu itu karena sibuk kesana sini. Jadi saya telepon Endra, baru dari dia dapat kabar positifnya. Tapi saya kadang nggak bisa datang, maka beberapa hari setelah meninggal baru saya hadir. Karena almarhum ini dulu asal ada jamburi remaja masjid, dia bawa remaja Sukamaju sama itu, si Eli sama kawan-kawannya pondok pesantren. Itu bawa kacang panjang, bawa terong, ibu yang masak itu. Jadi macamnya, nah, makanya malam ini saya berusaha betul bisa hadir dalam takziah ini malam. Bapak sekalian, apa tujuan kita takziah? Tujuan takziah itu satu, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Makanya disuruh Nabi, kalau ada yang kemalangan kita suruh bawa beras, bawa gula, bawa kue, bawa makanan. Karena orang dalam keadaan duka. Nah, kita diduiti lah, payah, gowo-gowo beras. Tapi wong Batak, masih mikul, nyugi, tapi bawa duit juga. Makanya kadang-kadang kalau STM itu rapat, uang STM naik 500 saja betekaknya sampai panjang lehernya, aku heran aku. Uang STM umpamanya 5.000, mau naik 5.500. Tekaknya sampai panjang lehernya. Katanya orang dalam keadaan susah perlu dibantu. Nek kondangan nggak mikir piro di KI. Ada juga Pak, kalau ndak kondangan bawa amplop kosong, jangan terlewat iku wong. Hah? Ada ya, tapi nggak banyak lah. Kalau banyak itu kasihan tuan rumah. Ya, nah, satu menghibur keluarga yang tinggalkan. Yang kedua Pak, mengambil pelajaran dari kematian itu. Jadi kalau kita takziah, kita juga ngambil pelajaran dari kematian. Kafa bil mauti mauizah, kata Nabi. Cukup kematian itu jadi pelajaran. Karena di dunia ini Pak, ada dua guru yang diam. Guru yang menang, diam. Kalau kita nggak ngambil pelajaran dari guru yang dua itu, kita nggak dapat pelajaran. Dia menang, diam. Pertama Pak, Quran. Mana Quran bersuara? Kecuali nang kaset. Ditaruh ngono ya meneng ae Qurane. Kecuali nang kaset atau ada orang baca. Kalau kita nggak mau, tapi dibaca pun kalau kita nggak mau ngambil pelajaran, kita nggak dapat pelajaran. Ambil pelajaran itu dalam Quran. Kalau orang mau belajar dari Quran, bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak ingat itu di media sosial B.J. Habibie itu. Kenapa bisa ngalahkan orang Yahudi? Rupanya orang Yahudi tengah malam baca Quran. Belajari Quran. Awak malah turu wae. Banyak dipelajari Quran. Dia bangun, dia baca Quran itu. Yahudi tadi. Makanya bisa maju. Jadi kita mesti ambil pelajaran dari Quran. Karena Quran itu kitab suci yang penuh dengan nilai-nilai pelajaran. Yang kedua Pak, orang mati. Orang mati itu guru. Dia diam. Hari ini kita bertakziah meninggalnya Pak Aliman, Pak. Ustadz Aliman. Nanti ke depan tidak tahu siapa yang ditakziahi. Tidak tahu kita. Karena mati itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Apalagi zaman sekarang Pak, banyak mati mendadak. Wong wingi aku mesti petuk kok. Iya mati. Nah, jadi Bapak sekalian, kita ngambil ini hari satu. Besok siapa? Jadi mati itu rahasia Allah. Nah, ini ada satu contoh cerita. Kejadian di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu Bapak, selain seorang rasul, dia raja. Dia rasul, tapi dia raja. Satu hari dia bikin rapat. Kalau di negara kita namanya rapat kabinet. Diundanglah itu menteri-menteri semua. Menteri diundang semua. Sudah menterinya semua kumpul, Nabi Sulaiman pun masuk.
duduk di depan. Ketika Nabi Sulaiman mau mulai acara rapat, tiba-tiba datang seorang tamu. Datang seorang tamu, pakaian putih-putih, masuk ke dalam. Itu menteri yang hadir di dalam itu nggak ada yang tahu nih tamu ini siapa. Masuk, duduk dekat Nabi Sulaiman. Habis duduk dekat Nabi Sulaiman, tamu tadi sama Nabi Sulaiman ngomong macam bisik-bisikan. Habis ngomong macam bisik-bisikan gitu, tamu tadi nengoki salah seorang menteri Nabi Sulaiman dengan serius. Menteri yang ditengoki tamu Nabi Sulaiman itu sampai takut nundukkan kepala gini. Sambil ngelirik tamu tadi. Ditengoknya tamu itu mesti nengokin dia juga. Tak berapa lama tamu itu pun pulang. Rapat pun dimulai. Selesai rapat, menteri yang ditengoki tamu Nabi Sulaiman tadi yang ketakutan itu, Pak, jumpai Nabi Sulaiman. Kata tamu itu, ya Nabi Allah Sulaiman, Tuan Raja, itu kalau boleh aku tahu, yang datang namu Tuan tadi sebelum rapat siapa? Kata Nabi Sulaiman, kenapa? Enggak, habis ngomong sama Tuan, dia nengoki aku serius sekali, sampai takut aku. Sampai sekarang nih rasa takut ditengokinya belum hilang. Itu yang datang tadi namu Ijroil. Makin takut kawan tadi. Ijroil, iya. Dia bilang apa? Enggak ada bilang apa-apa. Enggak ada bilang apa-apa? Enggak. Kenapa rupanya? Dia tadi nengoki aku serius sekali. Sampai sekarang rasa takutku belum hilang. Kalau boleh ya Nabi Allah Sulaiman, aku minta izin cuti untuk menghilangkan takut itu. Jadi, dan aku mohon, ya Nabi Allah, izinkanlah aku supaya Tuhan menyuruh permadani terbang itu bawa aku ke India. Rupanya India udah ada dari dulu. Diizinkan Nabi Sulaiman. Tahu Bapak apa kejadiannya? Sampai di India. Dia meninggal di sana. Meninggal di India. Habis itu apa? Ijroil balik jumpa Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, Ijroil kau dari mana? Dari India. Ngapai? Ya Nabi Allah sebetulnya gini, aku ada tugas. Harusnya ke India mencabut nyawa salah seorang menteri Tuan di India. Tapi karena nyabutnya siang, aku mampir dulu ke tempat Tuan. Ku tengok menteri yang mau ku cabut nyawanya itu ada di situ. Dalam hatiku, kapan ke Indianya ini? Tahu-tahu aku sampai India, dia udah nunggu aku di sana. Nah, itulah. Mati itu rahasia. Kalau Nabi Sulaiman tahu, udah dibilangnya, jangan ke sana, kawan itu nunggu. Mana? Itu mati rahasia Tuhan, makanya hati-hati. Itu sebabnya kita disuruh senantiasa untuk mempersiapkan diri siap menghadapi mati. Mau tak mau Pak, kullu nafsin za. Kalau sudah tiba saatnya nggak bisa dimajukan, nggak bisa. Nah, itulah dia. Makanya setiap kita takziah itu ngambil pelajaran yang kedua. Yang ketiga, saya singkatkan, apa tujuan kita takziah? Menolong. Siapa yang perlu ditolong? Terutama yang perlu ditolong yang meninggal. Bagaimana menolong yang meninggal itu? Menolong yang meninggal itu dengan cara mendoakannya. Mendoakannya. Kalau mati anak Adam putus amalnya. Kecuali 3. Salah satunya doa anak yang soleh. Nah, di sini hati-hati Pak. Ini doa anak yang soleh. Bukan doa anak Pak Soleh. Bukan pula doa anaknya yang soleh. Itu beda. Di hadis itu doa anak yang soleh. Bukan doa anaknya yang soleh. Bukan pula doa anak Pak Soleh. Doa anak yang soleh. Dalam Islam konsep anak itu 8. Kalau orang punya 8 ini untunglah. Kalau nggak punya minimal 1, jangan sampai enggak. Iya, cuman kita nggak punya waktu menjelaskan 8 ini. Bisa payah kita pulangnya nanti Pak. 8. Anak kandung, anak tiri, anak angkat. Jadi kalau ada anak tiri jangan marah-marah, jangan. Didik aja anak tiri itu supaya jadi orang soleh. Anak didik, apalagi anak asuh. Bukan asuh, beda itu. Anak asuh, bukan anak asuh. Beda. 8 itu. Ada anak mantu. Bapak beruntung kalau punya mantu soleh. Iya, untung. Makanya kalau cari mantu, salah satu tesnya bukan kerja di mana. Tes bisa baca Quran enggak? Bisa jadi imam enggak? Kalau nggak bisa jadi imam, nggak bisa baca Quran, hati-hatilah Bapak, apalagi nggak sholat. Kalau anak Bapak, mantu Bapak sudah sholat, beruntunglah Bapak.
Kenapa? Diniatkan atau tidak diniatnya, kan asal orang itu ibadah, Bapak dapat bagian pahala. Karena anak itu aset dalam Quran. Nanti Bapak kalau tengok Quran, asal Allah cerita tentang harta, pasti cerita tentang anak. Innama amwalukum wa auladukum. Itu pasti. Asal cerita harta, pasti anak. Itu sawit, kalau Bapak punya sawit 100 hektar, mati Bapak, habis manfaat sawit itu. Syukur aja nggak gaduh anak Bapak. Tapi kalau Bapak punya anak yang soleh, walaupun Bapak mati, itu anak tadi bermanfaat bagi Bapak. Jangan korbankan sawit jangan korbankan anak demi sawit. Tapi korbankan sawit itu demi menjadikan anak orang soleh. Itu penting saya ingatkan. Itu ya. Ya, saya lanjut. Jadi mendoakan. Seabdul-abdul doa untuk orang yang meninggal macam mana? Ikut nyolatkan. Ikut nyolatkan. Makin ramai yang nyolatkan, makin besar pahalanya. Makin besar kebaikannya. 10 lebih bagus dari 5. 7. 20 lebih bagus. 40 lebih. 100. Makin banyak yang nyolatkan, makin abdol. Itu seutama-utama doa untuk orang yang meninggal. Makanya Nabi nyuruh minimal 3 sab bikin. Jadi kalau 9 pun Pak bikin 3 sab. Iya, 3-3. Nanti kalau Bapak ditanya, berapa orang yang nyolatkan? 10 sab. Oh, berarti kan udah hitung. 10 sab masjid Baitul Salah. Kalaupun berapa sab? 3 sab. Jangan Bapak bilang 9 orang, ketahuan. 3 sab. Lumayan juga ya. Biar aja gitu dia mikir. Yang penting 3 sab. Walaupun 9 orang. Bikin 3 sab. Kalau 7 orang, 3 sab. Yang payah kalau 4 orang, mana bisa bikin 3 sab. Masa satu-satu. Nggak ada sab tuh satu-satu. Sab tuh minimal 2-2. Nah, kalau 7 masih bisa. 2-2. Belakang kan, bikin 3 sab. Doa. Seabdul-abdul doa adalah menyolat. Seminimal-minimal doa untuk orang mati apa? Nyebut namanya itu, kalau nyebut namanya itu, bilanglah Allahu yarham. Allahu yarham almarhum. Allahu yarham Ustadz Aliman. Allahu yarham orang tuaku. Atau almarhum Pak Aliman. Almarhumah Ibu Anu. Nah, karena Allah yarham itu sama timbangannya, ya Allah ampuni dosa. Sayangi dia. Jangan Bapak biasakan mendiang. Kan ada mendiang Bapak membien. Nah, ada yang memahamkan mendiang itu apa, Pak? Ada yang memahamkan mendiang itu, Pak. Mendiang itu artinya, hiang itu katanya hantu. Dulu ada memahamkan hiang itu hantu. Jadi mendiang itu, jadi mendiang Bapakmu samalah dengan hantu Bapakmu dulu. Jadi jauhkanlah kata mendiang, tahu dah. Mendiang TD Pardede, ya boleh lah. Karena itu apa namanya Pak? Wilayah khusus untuk orang yang beriman, untuk orang Islam. Sebetulnya kalimat benar. Apalagi Allahu yarham. Yang sangat, itu bukan untuk ulama saja, asal orang Islam, laki-laki perempuan bilanglah Allahu yarham. Semoga Allah merahmatinya. Itu bagian dari doa, seminimalnya. Termasuk Pak orang Jawa. Sopo? Jenate bapakmu mbien. Jenate. Jenat kok apa loh? Hah? Mana pula jenat sama almarhum sama? Sama dengan gini. Kalau nuwun sama assalamualaikum. Mana bisa sama kalau nuwun sama assalamualaikum? Mana pernah Nabi bilang kalau nuwun? Carilah sejarahnya kalau ada. Tidak pernah. Dan kulo nuwun itu artinya apa? Cobalah aku tanya Bapak Ibu dulu. Kulo nuwun. Kulo. Saya. Nuwun. Minta, tekan-tekan jaluk. Kita kan assalamualaikum. Semoga rahmat Allah menyertaimu. Semoga keselamatan menyertaimu. Coba, itu malah dunia akhirat katanya Pak doanya. Maka kalau ada orang, assalamualaikum, Allah nek petuk nang pajak ojo assalamualaikum lah. Dia nggak ngerti. Didoakan nggak mau dia. Nah, itu ya. Seminimal-minimal doa, bilanglah Allahu yarham. Itu dia. Allah yarham. Dan yang paling penting, yang mau saya ingatkan terakhir, Pak. Untuk adik-adik saya di rumah ini, berapa tadi? 2 ya, Bu? 3. Si Dedi, Heri, yang kecil itu ya. Riki yang kecil, Eli.
Karena, kenapa orang ini yang perlu saya ingatkan, Pak? Begini, Pak. Orang tua dengan anak, hubungan orang tua dengan anak, untuk berbuat baik, tidak putus dengan kematian. Tidak putus. Anak masih bisa berbuat baik kepada emak ayahnya yang sudah meninggal dunia. Masih bisa, masih bisa. Kalau masih hidup, gampang lah. Kalau sudah mati, masih bisa. Rasulullah pernah didatangi seorang pemuda. Ya Rasul, ayahku sudah meninggal. Waktu mereka hidup, aku belum sempat berbuat baik kepada mereka. Apa aku masih bisa berbuat baik kepada mereka ya Rasulullah? Masih, kata Nabi. Kata anak muda itu, ya Rasul, tunjukkan macam mana cara aku buat baik sama orang tuh. Nabi bilang, pertama kau jaga sholat 5 waktu sehari semalam. Ini tak lagi ku sampaikan sama orang ini 3. Tak yakin aku orang ini 3 tak sembahyang. Nah itu, Pak, Bapak, kalau Bapak punya anak Bapak udah sholat, jangan takut Bapak kalau mati. Aman. Tapi kalau anak Bapak belum sholat, jangan mati dulu, Pak. Bahaya. Betul aku bilang. Hati-hatilah Bapak kita. Yang punya anak hati-hatilah. Kalau anak kita belum sholat, janganlah sampai mati dulu jabat Tuhan. Tapi kalau sudah sholat anak kita, tenang aja Bapak. Tak usah takut kalau mati. Agak aman sedikit. Betul. Makanya Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu sholat disuruh Nabi dididikkan dari awal. Dan dulu nenek moyang kita punya hadis. Hadis nenek moyang, Pak. Kenapa aku bilang hadis nenek moyang? Kurasa kita semua hafal. Tak perlulah bagi Bapak menghafal-hafalnya. Kalau aku bilang, asam kandis, asam gelugur. Keduanya asam siriang-riang. Menangis mayit, pintu kubur. Teringat dunia, tak sembahyang. Siapa yang tak hafal hadis nenek moyang kita dulu? Kutanyalah dulu. Bukan hadis Rasulullah, itu rawahul nenek moyang kita dulu. Bagaimana pentingnya sembahyang tuh? Nah, kalau punya menantunya gak sembahyang, Masya Allah, lebih hebat lah. Setiap anak menantu cucunya sholat, dia dapat bagian pahala. Beruntunglah almarhum di sana. Kalau sembahyang orang nih. Bapak, Ibu, kalau punya anak menantu sembahyang, beruntunglah Bapak. Didik anak kita sholat, Pak. Dan kita semua ini punya orang tua. Kalau sayang kita sama mak ayah kita, jagalah sembahyang. Saya yakin, waktu almarhum itu hidup, kalau tengoknya anak cucu menantunya sembahyang, pasti senang dia. Apalagi udah tak ada dia, sembahyang orang tua. Allahu Akbar. Senang dia. Itulah catatan pertama, jaga sholat. Yang kedua apa? Doakan. Doakan. Karena kata Nabi tadi, kalau di anak ada putus, salah satunya doa anak yang soleh. Anak tadi saya bilang ada 8. Yang pertama anak kandung, Pak. Itu anak kandung pertama. Nah, cuman banyak orang punya anak kandung, tapi anak kandungnya tak berhasil dididiknya jadi orang soleh. Tapi anak muridnya soleh semua. Nah, dia tak dapat dari anak kandungnya, tapi dari anak muridnya dapat. Anda tahu, kasihan Ustaz tuh, kenapa anaknya bajingan. Murid-muridnya tengok soleh-soleh. Itu memang, itu salah satu saya gambarkan contoh. Itu anak itu, Pak. Makanya orang tua tuh, guru-guru dulu, salut aku. Mereka tuh mendidik anak tadi menjadi orang baik, bukan kaitan ada apa namanya? Sertifikasi apa? Enggak ada sertifikasi. Karena memang dia mau mendapatkan doa anak tadi kalau dia sudah meninggal nanti. Ini dia. Ya. Jadi doakan, asal setiap selesai sholat, bukan setiap selesai sholat, setiap kita berdoa, minta ampun kepada Allah, jangan lewatkan memintakan ampun doa, meminta ampunkan dosa emak ayah kita. Katakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak, betapa hebatnya ucapan itu kalau Bapak dengar dari mulut anak Bapak. Waktu Bapak hidup, dia bilang, waktu dia hidup, Bapak dengar, ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana menyayangi. Itu Bapak senang. Apalagi sudah Bapak tak ada. Mereka masih mengucapkan itu. Bagaimana bahagianya di sana? 2. 3. Ini yang penting. Menyambungkan kasih sayang kepada orang-orang yang dekat dengan almarhum. Jadi ini hari ku ingatkan kepada Dinda Dedi, Eli iki.
almarhum tuh masih meninggalkan orang yang paling dekat, emak kalian. Jangan sakiti dia. Jangan susahkan dia. Nggak boleh. Apa tempat dia mengadu sekarang, tempat dia curhat, salah satunya udah tak ada. Jadi mesti kalianlah menggantinya, jangan susahkan dia. Nah, jadi kalau mungkin biasanya kalian waktu masih ada almarhum itu seminggu sekali menelepon, jangan, sekarang jangan lagi. Udah tak ada orang yang dekat sama dia. Yang paling dekat sama dia udah tak ada. Perhatikan. Jangan susahkan dia, jangan sakiti. Dan kalau almarhum itu hidup, orang yang paling dekat dia dengan dia istrinya disakiti, disusahkan, susah dia, sedih dia. Apalagi udah dia tak ada. Tak boleh. Kalian perhatikanlah betul-betul mak kalian nih. Nah, perhatikanlah. Kenapa? Ini dan kita pun Pak gitu. Kalau ayah emak kita meninggal, ayah kita masih ada, perhatikan kenapa? Orang paling dekat sama dia udah tak ada. Nah, jadi kalau dulu kalian menelponnya 1 hari 3 kali, mak kalian sekarang mau tak mau gantian lah tiap hari bisa yang nelpon. Jangan sampai merasa kehilangan, sedih, jangan. Itu dia. Perhatikanlah, sayangi. Jadi kalau dulu sayang kalian, tapi sekarang lebih sayangnya. Dulu mungkin ada yang nanya, mau makan apa? Mau kemana kita makan? Nah, sekarang mau tak mau kalian. Kok kalian tak bisa, mak mau makan apa? Aku kirim aja lah mak ya. Nah, mak cari siapa kawannya. Perhatikan dia. 3. Orang paling dekat. Istrinya. Kalau ada abang ayah kalian, kakak almarhum tuh, masih ada? Adiknya, apanya? Nah lagi ya, mak kalian inilah. Tengoklah. 3. Yang keempat. Sambungkan silaturahim di antara kalian. Kalau ditengoknya waktu hidup anak cucunya kompak-kompak, sudah tak ada dia anak cucunya makin kompak, saling tolong menolong. Allahu Akbar. Tapi kalau siap tak ada dia di main apa? Main patok, ini punyaku. Ini punyaku. Main patok. Emak siapa? Kau yang ngurus katanya. Iya. Ya coba-coba. Hai kasihan Pak saya. Ada orang sehingga tak terpikir lagi main patok orang tuh. Tak nyambung lagi silaturahim. Tak berteguran abang adik. Silaturahim. Waktu hidup orang tua kita menengok anaknya gaduh, puyeng kepalanya. Susah hatinya. Apalagi udah tak ada. Begaduh pula kita. Allahu Akbar. Nah, saya yakin jaga kalianlah silaturahim kalian. Bagus-bagus. Itu menyenangkan hati orang tua kalian di sana. Itu aja Pak. Nah, maka Bapak kalau meninggal warisan, hati-hati. Sampai ada Pak sekarang. Belum mati dia udah bagi-baginya warisan. Udah bagi-baginya hartanya, takut dia. Cuman alhasil dia tak kebagian. Sakit dia, tolak-tolak anak-anaknya. Aduh, matilah kita kalau gitu kejadiannya. Itu hati-hati juga Pak, kalau mau dibagi jangan semua Pak, nanti habis punya Bapak. Ada kurang ajarnya sekarang. Ya, sambungkan silaturahim di antara kalian. Terakhirlah, buat baik kalian sama kawan dekat ayah kalian. Buat baik kalian sama kawan dekat ayah kalian. Itu petunjuk dari Rasulullah itu. Kalau bersedekah atas nama dia, boleh. Tapi itu bukan anjuran Nabi, tapi inisiatif anak yang dibenarkan oleh Rasulullah. Termasuk menghajikan badal haji, Pak. Ya Rasul, kalau kuhajikan mak ayahku, boleh. Tapi bukan perintah Nabi. Inisiatif anak yang dibenarkan oleh Nabi. Kalau ini yang 5 nih, perintah Nabi. Apa mesti bedakan derajat amal tuh? Mesti bedakan derajat. Ini suruh Nabi. Anak tadi yang tanya. Bukan inisiatif anak tadi. Inisiatif anak tadi menanya perintah Nabi. Salat kau. Doakan mak ayah kau. Sayangi orang yang dekat dengannya. Sambungkan silaturahim kalian. Buat baik sama kawan-kawan dekat ayah kalian. Jadi ini banyak. Itu Pak Aliman tuh dulu. Almarhum tuh. Itu masjid jelek Pak. Beliau sudah ngurus itu. Aku dari situ masih pakai teratak lagi kumpul di depan tuh. Masih pakai teratak. Sampai tua 70 berapa dia. Masih tetap ngurus masjid tuh. Kalau dulu mungkin suaranya yang bergetar lantang. Terakhir kakinya yang udah gemetar. Tak pandai lagi berdiri kan. Jadi dia mengurus masjid tuh.
Nah, jadi banyak kawan-kawannya. Sambungkan buat baik sama kawan-kawan ayah kalian. Apa kaitannya buat baik sama kawan-kawan dekat ayah kita? Kalau saya buat baik sama kawan dekat ayah saya, tanya orang, Assalamualaikum, kebaikan saya. Siapa kau nak? Katanya. Aku si Agus, Pak. Si Agus. Anak siapa kau? Anak siapa? Anak Haji Tahir. Ya Allah, anak Haji Tahir. Subhanallah, Masya Allah. Ayah kau tuh kawanku dekat dulu. Yang baik adalah ayah kau begini-begini. Kalau ayah kita tuh orang yang baik, dikenal kawan-kawannya, mengalir doa. Mengalir doa untuk dia. Nah itu ya. Tapi kalau ayah kita dikenal tak baik, kau anak siapa? Anak si Polan. Anak si Polan? Iya. Si Polan itu? Iya. Astagfirullahaladzim. Tak kusangka lah kau anak si Anu tuh. Tiap malam layah kau tidur di paret, tapi kau pula ya tidur di masjid. Yang baikan mudah-mudah akan lapangkan Allah lah kuburnya. Beda kau sama ayah kau. Tak aman dulu manggaku. Sekarang kau. Jadi lupa orang dengan kejahatan ayah kita tuh. Lupa orang dengan kejahatan ayah kita tuh. Datang maafnya. Sudah pakai suruh Nabi buat baik. Nah, inilah yang bisa saya adenda. Lakukanlah itu. 5. Kalau bersedekah badal haji, itu inisiatif kalian. Kalau kalian ada, lakukan. Kalau yang 5, ini tak ada alasan untuk tak bisa melakukannya. Apa alasannya? Buah jambu kalian, wah, ini wah. Nah, antarkan. Apalagi kalau waktu suka rujak. Antarlah itu. Nah, itulah dia. 1, jaga kalian sholat berjemaah. 2, doakan dia. 3, sayangi mak kalian nih. 4, jaga silaturahim kalian. 5, buat baik kepada keluarga, kawan-kawan ayah kalian. Mudah-mudahan almarhum bahagia di alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.